Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngopi, jumpa lagi di channel kami Ngopi Bro bersama kawan saya Bang PJ. Halo. Bang, kali ini kita kedatangan narasumber yang di kota Tangerang. Namanya, wajahnya udah familiar, Pak. Abang mungkin udah tahu kali ini. Gua tahu ini pasti. Orang Iya ngetop kan? di Tangerang. Orang ngetop di Tangerang. Orang ngetop di Iya. Benteng pasti. Identik dengan ini, Bang. Warna-warna kuning nih, Ah. Bang. Penguasa juga di daerah Tangerang. Yes. Teman-teman ngopi, kita kedatangan narasumber Bapak Dr. Andes Haji Syahrudin, Ketua DPD Golkar dan juga Wakil Wali Kota Tangerang. Oke. Bang BJ mungkin sudah lebih akrab dengan beliau dibandingin saya nih. Ya, alhamdulillah. Karena sama-sama sehat, sering ketemu juga. Nah, alhamdulillah. Bang, abang boleh lanjutin buat supaya berkomunikasi dengan Pak Sarudin. Oke, Bro Herman. Selamat malam. Sahabat ngopi. Narasumber kita, tamu kita malam ini Bang Sahrudin. Kita panggil Abang, memang masih gagah, masih muda. Cocok Kita biar akrab panggil abang aja ya, Pak. panggil Abang. Ini selamat dan sukses nih buat Bang Sahrudin yang banyak permintaan dari netizen kita juga yang kaitan dengan politik, perjalanan hidupnya, karirnya Bang Sahrudin nih. Sedikit banyak biar anak-anak muda, generasi penerus bisa juga menjadi pelajaran hidup ke depan bahwa memang keberadaan beliau ini nggak tiba-tiba menjadi ketua partai, juga nggak tiba-tiba jadi wakil wali kota. Tentu ada perjalanan yang panjang. Kita minta diceritain nih, Bang, biar Buat jadi motivasi motivasi anak-anak muda. gitu. Silakan, Baik. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan, sobat ngopi, alhamdulillah malam ini kita diundang sama Bang BJ, Bang Herman. Ngopi bareng sambil ngobrol kita ya. Betul. Siap. Ya. Tadi sampaikan kaitan dengan jabatan wakil wali kota, kemudian ketua DPD Partai Golkar. Tentunya memang tidak bisa tiba-tiba. Ini melalui proses yang panjang ya. Bisa saja proses ini sejak kita remaja kemudian berkembang. Pergaulan. Ya, memang awalnya saya senang mungkin karena saya senang bergaul ya. Nah, bergaul, berteman, dan bagi saya itu dalam pergaulan bukan hanya sekedar mencari teman, tapi bagaimana ya teman-teman kita ini menjadi sahabat, yang membangun persaudaraan. Kalau teman kan biasanya itu karena ada apanya, Kepentingan, karena kepentingan. Ada kepentingan. Tapi kalau sahabat susah senang gitu ya. apa adanya. Nah itu susah senang. Apapun dia teman kita, apapun dia sahabat kita, kita hadir dalam setiap suka dan duka. Bukan senangnya aja. Bukan senangnya aja. Jadi kalaupun dia mendapat persoalan yang besar, bahkan kelakuan yang jelek pun itu dia sahabat kita. Nah, bagaimana kita hadir bisa memberikan motivasi kepada teman-teman, itulah. Berarti dari muda udah demen organisasi, demen kongko, nongkrong ya Bang ya. Lu man, Kok gue kalau aja lagi nih. makan doang baru datang lu. Iya, saya juga nggak tahu. Ya mungkin karena saya peduli terhadap persoalan-persoalan teman, sahabat saya, apapun persoalannya, saya selalu hadir. Nah, saya juga nggak tahu tiba-tiba tahun berapa satu ya, 82 kalau tidak salah. Saya tahu-tahu didaulat menjadi ketua Karang Taruna. Oh, di organisasi
Padahal saya nggak tahu Karang Taruna itu apa. Nah, belajar di situ. di situ saya banyak belajar. Ya banyak persoalan masalah. Saya belajar dengan dengan persoalan masalah. Kemudian belajar tentang karakter. Nah, kemudian di tahun 90 kalau tidak salah ya saya didaulat lagi jadi ketua RW. Di Ormas saya di tingkat kecamatan ketua AMPI. Nah, kemudian ketua KNPI. Di tingkat kotanya juga banyak. Bamus pernah juga jadi ketua. Jangan lihat sekarang orang lihat jadi ketua DPD-nya tiba-tiba gitu ya. LPM begitu banyak. berdiri. Berarti sudah matang di organisasi. Jadi saya ketika terpilih jadi ketua, kadang-kadang saya bertanya dalam diri saya, kenapa saya? Oh gitu. Iya. Sementara banyak teman-teman saya yang lebih pintar, lebih pengalaman. Kadang-kadang bertanya saya. Lama-lama saya berpikir apa mungkin ini karena faktor kepedulian ya. Berarti dari dulu muda nggak ada obsesi atau cita-cita jadi nanti wakil wali kota atau ketua DPD Golkar yang Nggak pernah. Gitu ya. Setelah saya amati, ya bukan hanya diri saya, orang-orang yang sukses, berhasil, dipercaya, itu ternyata orang-orang yang mempunyai tingkat kepeduliannya tinggi. Dari mudanya gitu ya. Iya, baik peduli terhadap dirinya, terhadap masyarakat sekitar, terhadap keluarga, masyarakat. dan masyarakat sekitarnya, teman-temannya. Biasanya kan kalau orang yang peduli itu sifat ingin tahunya tinggi. Iya. Nah, kalau orang yang sifat ingin tahunya tinggi, dia mempunyai kemampuan. Nah, kalau dia mau terapkan di tengah-tengah masyarakat, akhirnya ada pengakuan dari masyarakat. Pengakuan itu kan kepercayaan. Iya. Nah, kepercayaan itu modal Pelajaran hidup. nih. Pembelajaran nih buat anak-anak muda yang lagi sekarang lagi hits dengan gampangnya orang terkenal dengan tiba-tiba Ya, gitu kan. Ya. nggak ada yang ujuk-ujuk. Nggak ada yang Semuanya tiba-tiba. melalui proses. Melalui Yang ujung-ujung proses. bermasalah mulu. Akhirnya ujung-ujung ujungnya bermasalah lagi. Kalau Kita yang tua tiba-tiba. juga muda dulu. Iya. Pohon mangga tuh kalau buahnya langsung besar, Eh. tangkanya nggak kuat. Makanya dari bunga, pentil, besar-besar saja, Berproses itu. Berproses akhirnya adaptasi dia, beradaptasi, bisa kuat. melalui proses, adanya timbul masalah, adanya timbul kepedulian, itulah ya bang ya. Jadi, karena pengalaman sudah Pengalaman matang itu dari muda matang. tuh. Ya kan? Dan saya banyak banyak mau belajar. Belajar itu bukan hanya di bangku sekolahan, bukan hanya di pesantren saja, tapi belajar dengan sekeliling kita. Dan belajar sama orang yang lebih tua dari kita. Orang yang lebih tua dari kita pelajari pengalamannya. Kan pengalaman itu dibilang guru yang paling berharga. Betul. Ya, Bang, tadi sepintas pengalaman walaupun baru sedikit nih, karena pasti masyarakat Tangerang, anak-anak muda juga khususnya kota perlu banyak menimba informasi, pengalaman yang hidup yang cukup panjang sudah. Apalagi sekarang posisinya memang posisi wakil wali kota gitu kan. Kan lu dapat informasi juga banyak yang belum tahu nih, sebelum terjun ke dunia politik juga kan pernah di birokrasi ya. Ya. Itu juga minta informasi nih buat kita biar baik pemuda maupun birokrasi yang ada juga jadi motivasi tentang politik. Saya memang jadi wakil wali kota ini bukan dari partai politik awalnya. Saya dari karir PNS. Dan PNS pun saya nggak pernah kebayang jadi PNS. Bukan cita-cita saya jadi PNS saat itu. Dan nggak pernah ngebayangin. Karena gini, cita-cita saya dulu kepengen jadi guru olahraga. Lebih mulia itu. Sehat juga gitu
ya. Karena Buat orang tua saya kan kepala sekolah. Oh, Anak-anaknya nggak ada yang jadi guru. Nah saat itu selesai SMA, saya mendaftar si Penmaru dulu, si Penmaru iya, 82 iya, iya. ke IKIP Rawamangun. Betul. Saya daftar di sana berdua teman saya namanya Jamhari itu. Nah terus begitu daftar, teman saya diterima, saya enggak. Oh, Udah, akhirnya saya daftar di perguruan tinggi swasta di Tangerang, di UNIS. Nah, karena saya kuliah ternyata masih banyak waktu luang, nah saya takut terpengaruh sama lingkungan, saya cari kesibukan sambil kerja saya. Daftarlah di Surya Toto, namanya di STI, Surya Toto. Surya Toto Indonesia. Nah, sekarang disebutnya STI biar agak keren-keren dikit. Iya, kayak universitas gitu. Iya, iya. Daftar di sana di STI selama kurang lebih 1 tahun. Tahu-tahu saya ada panggilan PNS. Di mana tahu nggak? Di mana tuh, Bang? Di Rumah Sakit Kusta Sitanala. Oh, iya. Iya, 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 iya. Masuk sana, saya sambil kuliah. Udah terus, nah karena saya tugas di Rumah Sakit Kusta Sitanala, tapi aktivitas saya sebagai pemuda saat itu tetap Tetap aktif di organisasi pemuda, KNPI, di AMPI, ya setiap kegiatan kepemudaan saya tampil. tetap tampil sebagai Eksis ya. Dulu waktu wali kotanya Pak Jakarta Mahmud, saya sering di ini juga ngobrol lah sama beliau. Nah akhirnya karena banyak kegiatan di kepemudaan di kepentingan kota waktu itu masih Khotib. Khotib ya? Iya. Enggak, udah ini sudah Kota Madia. Iya. Banyak kegiatan, saya bilang, Pak saya nggak enak nih Pak, banyak izin dari kantor. Langsung dia aja, dia bilang, kamu mau pindah ke sini nggak Din? Siap Pak. Terus, pindahlah saya ditempatkan di dinas kesehatan selama Itu berarti tahun 96 ya, 96 saya pindah ke kota Tangerang. Kota Madia saat itu. Kota Madia, betul. Di dinas kesehatan. Nah, udah tahun 90 saya jadi lurah. Jadi mulai tuh tahun 90. Mulai itu merintis Dari- birokrasi dari Dari lurah, nah terus kemudian tahun 2000 saya jadi lurah, kemudian 2003 jadi sekjam, 2005 jadi camat Cipondo. Waktu itu banyak orang yang bertanya, bingung, dia bilang bisa aja dia kerja di rumah sakit pusat, bisa jadi lurah, camat. Emang kalau secara hierarkinya nggak nyambung. Rumah Sakit Pusat Sitanala kan itu di bawah naungan Departemen Kesehatan, langsung. ya vertikal. Nah sementara pemerintah Kota Madia itu horizontal. Dia bilang bisa aja ya, langsung saja. Saya bilang kalau yang maha berkuasa ini menghendaki, nggak ada yang sulit. Makanya harus yakin, bangun keyakinan itu sama yang punya langit, bumi serta isinya. Yang kalau dia berkehendak nggak ada yang sulit. Iya. Nah, kalau kita yakin itu, semangat kita pasti tinggi. Semuanya urusan yang kuasa. Iya. Saya nggak pernah kebayang juga itu. Jadi lurah jadi camat. Apalagi Alhamdulillah. tadi awal muasalnya dari ketua Karang Taruna dipercaya jadi RW ya. Di pabrik Surya Toto juga. Surya Toto ya. Iya, iya, iya. Nah terus 2009 saya pindah ke Kecamatan Pinang. Oh, pindah wilayah. Ya, Iya, iya, iya. 2013 ada Konsultasi politik, politik, pemilihan. pemilihan, kemudian saya diajak sama Pak Arif waktu itu. Iya, iya, iya.
saya juga ragu juga tuh. Nggak yakin, masih belum yakin. Bisa nggak nih? Menang nggak? Akhirnya alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah, masyaallah luar biasa. Nggak pernah Biasa. kepikiran saya. Tapi bang, ada cerita yang menarik juga nih. Kalau di luar nih saya dengar nih sebelum beliau aktif di birokrasi, bener bang. Saya dengar abang pernah jadi supir tembak. Ya betul. Ini Saya Itu gimana tuh bang makanya ceritanya kalau, bang? kalau orang bilang pernah susah, Oh, Anda baru susah, saya bilang gitu. Kalau saya itu banget, ada bangetnya juga pernah. Oh, Susah gitu. banget. Pernah. Iya. Jadi karena saya senang bergaul, kadang-kadang nongkrong di pinggir jalan. Anak nggak punya uang jajan, saya bilang, gue duit. Nah, udah. nyepir. supir tembak, supir angkot itu ya? Curang nggak? Angkot. Duit. Dapat duit, ya? Ini jiannya ya, buat lu ya. Tapi yang penting bisa bawa pulang. Nah, tapi kadang-kadang dalam perjalanan kalau lagi nyupir gitu kita kan nyari sewa tuh ya. Iya. Mikir kita enak bener jadi bos ya, tinggal terima setoran, Setoran, kita ya. susah payah gitu. Itu tahun berapa tuh? Itu tahun ya 90-an lah. 90-an ya. Berarti sebelum ke ini ya, sebelum masih kuliah itu di Unis. Masih sambilan. betul. Sambil kuliah. Kuliah. Kerja. Nah, kadang-kadang supir angkot juga. Rumah enak kuliah dibiayain aja. Ini mah Iya bang. nyari sendiri, berangkot juga. Jadi ada Gua sempat hasil. kuliah di Unis juga bang, lulus juga bang. Nah, Oh, terus beliau saya 2013 tuh. sempat ya karena saya berpikir enak bener ya jadi bos, tinggal nerima setoran berpikir cari pinjaman, kita ngutang nyicil, sempat punya 2 mobil angkot akhirnya. Alhamdulillah. Dari Ya. tembak sampai Jadi punya mobil. waktu bengong pengen cita-cita jadi bos angkot, kesampaian juga jadi bos angkot nih. Setelah punya mobil 2 ternyata jadi bos juga pusing. Ngerawat mobil. Ngerawat mobil. Wah, itu banyak ini yang resiko jalanan. Oke. Nah, kemudian ban. Kemudian supir angkot mobil angkot kan 3 kali bayar pajak. Pajak STNK, terus kir 1 tahun 2 kali. Oli, nah terus mesin, kadang-kadang resiko jalanan Ya, ternyata perawatan. banyak juga ya. Perawatan Jadi memang juga ternyata memang. hidup saling memandang. Coba buat pelajaran kita bang. Jangan dikira punya mobil angkot 5 juga enak. Jadi kalau kita pengen Dua aja hidup ribet. pengen hidup senang, harus pandai bersyukur. Kita nikmati. Ya. Kan itu. Iya. Jadi jangan punya 1 pengen 5. Nikmati aja dulu 1. Nikmati dulu. Biar mengalir semuanya. Nah, ini kan sudah sampai tadi perjalanannya sampai ke 2013 menjadi nyalon ya. Pencalonan wali kota dan wakil wali kota, dan alhamdulillah sukses sampai sekarang 2 periode Sukses. nih. Dua periode ya. Alhamdulillah. Ini 2022. 2 periode. Di tengah perjalanan itu, nah itu kan dunia politik tuh. Di 2003 masuk ke dunia politik karena jabatan wali kota wakil wali kota kan jabatan politik. Yes. Dari birokrasi beliau nih kan, si abang ini. Nah, tentu saja kan terjun juga dunia politik, bahkan dipercaya nih. Kita juga minta gambaran tahun berapa dipercaya menjadi ketua partai akhirnya. Oh ya jadi ketua di DPD ya. DPD Kota Ya. Tangerang. Tahun berapa tuh bang? 2016 ya. Jadi setelah saya jadi wakil wali kota. Kalau dulu kan ada aturannya kita bisa cuti. 2013 yang pertama tuh. Jadi kita nggak lepasin PNS-nya. Nah, dalam perjalanan saya pikir kalaupun saya nggak lepas PNS kan ya kan percuma juga ya. Hanya kepikir akhirnya 2016 saya pensiun dini. PNS-nya. PNS-nya. Ya. Total dah ke dunia politik dan Nah, begitu saya pensiun, teman-teman tahu saya diminta untuk menakodai
partai Golkar. Jadi ketua DPD Kota Tangerang di Golkar. Sekarang 2022 nih bang, bentar lagi 2024. Nah, Abang kan dua periode nih jadi wakil wali kota. 2024 gimana bang? Ada keinginan maju jadi wali kota nggak bang? Kalau begitu kita ngopi dulu. Ngopi dulu Bri. ngopi dulu Nanti kita. sambung. Oke, kita lanjut sobat ngopi. Bang, sebelum yang tadi tuh nyerempet-nyerempet nanti persiapan 2024, kita dan masyarakat Kota Tangerang yang tahu juga nih, kita diceritain tentang keluarga, berapa namanya bersaudara, berapa putra putrinya. Itu juga sebagai gambaran bagaimana seorang pemimpin mampu berkomunikasi baik sama keluarga. Itu kira-kira. Saya dilahirkan dari keluarga guru, orang tua saya kepala sekolah. Dibantu ibu saya sambil ya bantu orang tua dagang. Saya 12 bersaudara ya. Wah, keluarga besar. Keluarga besar ya bang? Dari 12 bersaudara saya anak yang 4. Anak keempat. Alhamdulillah. Kemudian saya sekarang sudah berkeluarga, anak istri cuma 1 ya. Oh, istri 1 mas. Iya bang. Kenapa penekanannya ke saya bang? Kalau putra putri? Putra putri saya ada 5. Oh, Ya. 5 kenapa sampai 5 ini karena apa? Karena korban penasaran ya. Ah, Anak saya 1, 2, 3, 4 cewek, kelima baru cowok. ngejar cowok. Penasarannya Alhamdulillah. terjawab. Terakhir. Terjawab terakhir. Iya. Ya kalau ngejar lagi juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa Sampai juga. lima. Belum 5 sih masih 1 jari Bikin mah kan. terus. Bikin mah terus. Iya iya. Mau ngejar 2 lagi nih sebetulnya mah cowoknya. Tadi kalau nggak salah dengar-dengar dari abang, istrinya Pak Sarudin baru-baru ulang tahun. Oh iya, salam sama Ibu Wakil, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, Ya. berkah. Amin. Yang ke Nggak tahu ke-17 atau berapa. iya. Beda-beda tipis sama beliau ya. Masih pas. Ya nanti saya sampaikan salamnya, terima Iya, kasih. iya. Alhamdulillah. Kan masyarakat juga perlu tahu di sela-sela kesibukan abang ya kan. Sebagai ketua Ketua partai, partai, wakil sebagai kota ya wakil kan. Pasti orang kan penasaran dengan kehidupan keluarga juga kan. Bang. Iya. Alhamdulillah lah kalau harmonis ya bang. Udah. Alhamdulillah kita sudah saling mengerti, Ya. saling memahami ya karena istri saya juga tahu kalau saya aktif di organisasi sebelumnya. Dari muda gitu kan, Iya, tahu ya. Iya. saya sebelum berkeluarga juga saya kan sudah jadi ketua Karang Taruna, ketua KNPI, PK di kecamatan, ketua AMPI. Nah begitu jadi berkeluarga, didaulat juga jadi ketua RW. Iya. Istri udah paham lah ya. Udah paham. Nikah tahun berapa bang? Tahun 84 atau 85 ya. Iya. Masih SD lah, ente mah. Baru mau masuk Baru SD masuk kayaknya kan. bang. Jadi mesti banyak belajar. 80 gua baru brojol. Iya. Sobat ngopi, kita lanjut perjalanan hidup yang cukup panjang, kemudian juga liku-likunya sampai sukses sekarang. Jadi wakil wali kota di Tangerang 2 periode. Kemudian juga ketua partai politik di Kota Tangerang, ketua DPD Golkar. Nah ini ke depan nih, kan kalau di nasional juga sudah mulai ramai nih tentang 2004. Mudah-mudahan tetap segar, sehat, umur panjang. Amin. Barangkali ada niat-niat melanjutkan kiprah di politik untuk menjadi wali kota. Kebetulan kan beliau Pak Arif sudah 2 periode selesai gitu ya. Nah, Pak Wakil memang sudah 2 periode pengalaman kan. Ya kalau mau istirahat biar Herman yang lanjutin nih Bung Herman. Tapi apa? memang belum pengalaman juga jauh.
Bang, pileg juga gue nggak kepilih. Oh iya, kan lu lulus pilek aja. Nah, kayak tetangga kita sebelah kan. Kalau abang masih mending jadi dewan 2 periode. Iya, Kita iya. nggak kepilih bang. Tapi Walaupun yang terakhir juga nggak kepilih. Ya? Oh iya, nggak kepilih juga. jadi aku juga. Nggak diakui ya. Nah, Bang Sarudin nih, walaupun ya masih 2 tahun lagi tapi sudah mulai rame kan. Ya. Ini gimana nih? Masa bakti saya sebagai wakil wali kota kan 2023 akhir November, masih lama. Selama ya. Ya, masih lama. Jadi saya sementara ini masih konsentrasinya terhadap tugas saya sebagai wakil wali kota. Bagaimana saya bisa tetap mendampingi Pak Wali Kota dalam menjalankan tugas, melayani masyarakat. Betul. Bagaimana program kegiatannya itu betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat dalam ya agar masyarakat Kota Tangerang sejahtera, baik secara sejahtera kan bukan hanya secara ekonomi saja, Ya. tapi sosialnya, kesejahteraan sosialnya. Karena kalau kita lihat orang-orang yang sejahtera secara ekonomi aja itu rata-rata dia mempunyai tingkat kepedulian sosialnya yang tinggi, tingkat kesadarannya, tingkat pemahamannya, sehingga dia bisa melakukan sesuatu, membesarkan dirinya, membesarkan keluarganya. Nah, bagaimana hidup bermasyarakat juga dia mempunyai peranan. Nah, saling memberi sesuatu lah di masyarakat bermanfaat. Saya juga kepengennya begitu juga. Bagaimana bisa menjadi orang yang paling bermanfaat. Amin. Amin. Ya, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Betul bang. Nah, saya kepikiran gini, kalau kita sudah bermanfaat untuk orang lain, itu kita jangan khawatir sama keluarga, sama diri kita juga banyak manfaatnya. Berarti kalau abang bermanfaat, nyelesain tugas-tugas PR-PR yang masih ada, ya kan, dengan sendirinya Karin ngikutin bang. Kepala kita kan cuma satu nih, pikiran Yes. kita. Yang kita pikirin orang banyak tuh. Kalau kita mikirin orang banyak, yang banyak mikirin kita. Iya. Kembali. Iya. Jangan mikirin diri sendiri. Betul. Jadi nggak dipikirin juga Nggak orang dipikirin. lain. Nggak dipikirin. Benar. Kembali tuh. Jadi Betul. apa yang kita keluarkan nggak ada yang nggak kembali. Betul. Dan kembalinya berlipat ganda kalau kita ikhlas. Amin. Iya. Siap. Jadi itu kembali lagi keyakinan. Kita bangun tuh keyakinan itu. Kalau kita kepengen hidup sukses, orang yang yakin sama yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala itu, Tuhan yang Maha Kuasa, biasanya orang itu mempunyai harapan hidupnya tinggi. Insya Allah, mudah-mudahan. Itu kan kata-kata harapan. Betul. Ayo, semangat. Ayo kita usaha. Itu yang ditekanin Ayo kita abang berdoa. tadi ya, awal-awal ya. Iya. Harapan. Nah, orang yang punya harapan, karena dia punya harapan, akhirnya semangat kan? Yes. Nah, betul. Jadi kayak gitu. Otomatis itu ada yang mutar. Iya, betul bang. Paham. Jadi ini bang, kita kan sebagai banyak nih generasi muda juga perlu motivasi nih bang. Menurut saya bisa nggak abang kasih motivasi buat kita, spirit, apalagi saya nggak kepilih bang, siapa tahu 2024 saya nyalek lagi. Ya kan? Gue doain ya. Tapi kayaknya kalah bang. Iya, Iya, Bang. iya. Jadi buat kaum milenial, anak-anak muda, ya tadi saya dengar abang dari awal bahwa tidak ada yang instan, semuanya perlu proses, dan yakin proses itu juga tidak akan membohongi hasil. Bener nggak bang? Iya. Jadi kita minta masukan dari abang juga nih buat anak-anak muda nih supaya termotivasi bang, kalau bang. Ya kan? Iya, untuk anak-anak muda itu di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin. Mungkin saja bisa terjadi. Ya, dan setiap manusia itu mempunyai kesempatan yang sama. Kalau memang dia mempunyai keyakinan, mempunyai semangat kebersamaan, ya, membangun kebersamaan. Karenanya untuk anak-anak muda ini harus ya bisa
dapat memanfaatkan momentum. Apalagi sekarang di era digital ya, teknologi. Nah, kita harus manfaatkan momentum itu. Jadi mengalir semuanya. Niatkan yang baik. Jadi kalau kita berpikirnya yang baik itu energi yang kembali ke kita itu yang baik-baik, yang positif. Ya, energi positif ditebar, otomatis yang kembali energi positif Iya. juga. Dan nggak ada di dunia ini satu orang manusia pun yang bisa hidup sendirian Ya, tanpa bantuan orang lain. pasti itu. Sebagai makhluk sosial udah pasti. Ya, Berorganisasi itu kan sebenarnya proses pembelajaran. Kita belajar tentang karakter, belajar tentang persoalan, masalah, belajar termasuk mengantisipasi. Sementara mengatasi persoalan apapun itu yang paling efektif ketika kita memahami karakter, baik karakter individunya, kemudian secara individu kita sudah paham, tapi kalau dia sudah berkelompok itu saling mempengaruhi, beda lagi, kita harus paham termasuk karakter persoalannya, masalahnya. setiap Jadi orang belajar, setiap orang anak-anak pasti muda. beda-beda Ya. tuh kan. Anak-anak muda harus banyak belajar dengan sekeliling kita, belajar dengan kelebihan orang lain, kelebihan teman-teman kita, belajar dengan apa tadi yang saya bilang, pengalaman, mau menghargai, menghormati orang lain, mempunyai etika, moralitas. Paling penting tuh, Yes. etika, moralitas. Kemarin saya dengar Pak Kiai, dia bilang banyak orang yang masuk surga bukan karena hanya ilmunya saja, tapi karena akhlaknya. Nah, akhlak itu kan etika. Ya. Dalam mengatasi masalah juga biasanya dengan etika itu. Oke, sobat ngopi, terakhir nanti kita minta kepada Bang Sarudin, dari perjalanan tadi sudah disampaikan panjang lebar. Sebelum menjadi wakil wali kota sekarang, sebelumnya pernah menjadi kerja di pabrik, pernah jadi lurah dan sebagainya, bahkan yang paling luar biasa Luar pernah biasa. menjadi Supir tembak, Bang. Iya. Itu bukan perjalanan yang perjalanan luar biasa yang lah. betul. Nah, ini sebagai pembelajaran buat Generasi anak-anak muda. generasi muda, khususnya warga Kota Tangerang. Nah, terakhir saya sebut juga Pak Wakil, Bang Sarudin gitu ya. Iya. Ini karena menjelang Ramadan, puasa, tolong juga disampaikan pesan-pesan sebagai wakil wali kota buat khususnya warga Kota Tangerang, anak-anak muda juga, umumnya buat masyarakat kita semuanya. Pesan-pesannya terakhir. Baik, terima kasih Bang Vijay. Ya, tadi kita sudah berbincang-bincang untuk dapat memotivasi khususnya anak-anak muda, generasi penerus. Karena di pundak anak-anak muda lah Ya. apa masa depan bangsa ini. Mudah-mudahan ya anak-anak muda ya mempunyai semangat ya untuk maju. Dengan modal semangat mau belajar, insya Allah mudah-mudahan Anda juga bisa menjadi generasi penerus ya buat kita semuanya ya. Kemudian sebentar lagi, 2 hari lagi kalau nggak salah ya, bulan suci Ramadan. Mari kita sambut dengan gembira khususnya untuk umat muslim ya. Saya mengucapkan marhaban ya Ramadan ya, selamat datang bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, Amin. dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, baik puasa ibadah yang wajib maupun yang sunnah, khususnya untuk anak-anak muda ya, kita
perbuat ya yang baik-baik ya Positif. dalam bulan suci ini. Niatkan kita niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan dengan niat yang baik kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makasih. Amin. Wijaya ya. Oke, Bang. sahabat muda, saya serahkan kepada Bung Herman. Siap, Bang. Terima kasih atas waktunya. Semoga Abang Udah mengganggu kita nih. iya mengganggu. Semoga Abang sehat selalu, panjang Amin. umur. Allah mudahkan segala urusan Abang. Amin. 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 Sahabat ngopi, sebelum saya closing, baiknya di subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.